Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yang ada di tempat ini, di rumah-rumah dimanapun semuanya berada. Shalom. Semua kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini kami semua, kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu bukan karena kuat gagah kami. Itu hanya karena anugerah-Mu yang masih berlaku kepada kami. Bapa, terima kasih untuk segala keberadaan kami saat ini. Apapun yang menjadi keberadaan kami, firman-Mu berkata bahwa kami harus selalu bersyukur atas segala keberadaan kami. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan ini. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Bentar kami akan memulai ibadah ini. Kiranya terlebih dahulu Engkau ampuni atas segala salah dan dosa kami. Sucikan, layakkan, kuduskan segala keberadaan kami. Sehingga kami boleh layak masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan segala dosa pelanggaran kami itu tidak menjadi penghalang untuk berkat-Mu tercurah kepada kami. Bapa di sorga, kami akan melakukan sembah dan pujian kepada Engkau. Biarlah itu boleh merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu boleh masuk ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Untuk selanjutnya boleh tumbuh dan berbuah-buah lebat lewat segala kehidupan kami. Lewat sikap, tingkah laku, perbuatan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapak. Ajar kami, tegur kami. Nasihati kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Bapak Gembala yang bertugas memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi. Pimpin kami Bapak. Untuk kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan baik. Terima kasih untuk segala keberadaan kami. Kami percaya Bapak. Kami seluruh jemaat-Mu diberkati. Kami semua selalu ada dalam berkat perlindungan-Mu. Dan kami percaya Bapa. Di celah-celah ibadah ini kuasa-Mu bekerja untuk kami. Lewat pujian penyembahan. Lewat firman-Mu. Terlebih lewat perjamuan kudus yang akan kami lakukan Bapa. Kami imani. Di saat kami makan roti yang adalah tubuh-Mu. Dan minum anggur yang adalah darah-Mu. Mujizat boleh terjadi kepada kami. Kami yang berdosa Engkau ampuni. Kami yang ada dalam suatu permasalahan Engkau berikan jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kami imani kebaikan selalu ada menyertai kami. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut ibadah ini. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya, kita mau katakan sebab Dia Raja, Dia yang berkuasa atas segalanya. Amin. Haleluya. Mari berseru bagi Tuhan. Lebih dahsyat bertepuk tangan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin.
dahsyat, Kau yang ajaib dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Katakan, Kau yang percaya, amin, semesta sujud. Yes, Tuhan menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kuasa Tuhan, Kau penyelamat kami Tuhan. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Bertahtalah Kau Tuhan di atas segala pujian penyembahan kami Bapa. Kita mau kembali katakan, bersyukurlah, say. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidupku. Katakan, Kau yang percaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan Tuhan, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yes Tuhan, bertahtalah Engkau selama-lamanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin tinggikan Engkau lebih dahsyat lagi di tempat ini Tuhan. Amin. Mari kita mau kembali katakan, Kau yang percaya Tuhan, come on. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau agung Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah, Kau kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Serukan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur itu boleh menjadi benih-benih yang subur dalam kehidupan setiap kita. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur saat ini Tuhan. Atas setiap pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa setiap kami Tuhan.
darah-Mu yang tercurah Tuhan. Untuk kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat kami Tuhan. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiri, memelukku Tuhan. Hanya dengan cinta-Mu Bapa. Tuhan, betapa besar mulia kasih-Mu. Amin. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kami Tuhan, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Mari selamat lebih dahsyat. Bagi-Mu Tuhan pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Lord, yes Lord. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri, katakan bagi-Mu Tuhan segala pujian. Amin, amin. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Mari saudara angkat tanganmu, nyatakan bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan segala pujian. Amin Tuhan. Hormat kemuliaan, yes Lord, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Yes Lord, say bagi-Mu, bagi
dahsyat, Engkau mulia, Kau yang layak disembah, Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Betapa Engkau begitu baik, teramat baik buat kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan ke dalam dunia ini untuk menebus dosa setiap kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Karena Engkau begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada ternilai Tuhan setiap darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib Tuhan. Dan kami gak akan pernah bisa membalas setiap pengorbanan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Maka dari itu izinkan saat ini kami memberi penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja Bapa. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami percaya melalui setiap darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Ada penebusan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Melalui darah-Mu kami diampuni Tuhan. Melalui kuasa darah-Mu kami disucikan. Melalui kuasa darah-Mu kami dibebaskan Tuhan. Melalui kuasa darah-Mu ada kelepasan, ada kemenangan, ada kebangkitan di tempat ini. Maupun di rumah-rumah setiap orang yang menonton saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak hanya ada di tempat ini, tapi di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan yang hadir dan menyaksikan. Asalkan Engkau percaya. Yes Lord. Maka dari itu dengan iman kami mau menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau menaikkan sembah yang terdahsyat. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang terdahsyat, Engkau yang termulia Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau. Segala pujian sembah, segala hormat Tuhan. Haleluya. Katakan bersama segala puji. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sekali lagi katakan segala puji, segala hormat, segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala amin. Segenap hatiku menyembah. Yes Lord, terimalah setiap syukur kami Tuhan. Amin. Segenap hidupku sebagai persembahan. Mari siap lebih dahsyat, katakan segala puji.
Amin Tuhan. Sebagai persembahan yang terimalah Tuhan, terimalah setiap hidupku sebagai persembahan. Terimalah Tuhan, terimalah setiap hidupku. Amin. Sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Serukan segala sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya kembalikan pada hambanya. Glory, haleluya, 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 Jesus. Kami sungguh patut bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Di mana pada pagi yang indah ini kami kembali diberkati Tuhan melalui ibadah online Zoom GB Victorious Family Bogor Bapa. Engkau telah memberkati kami melalui pujian penyembahan yang kami telah naikkan dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, sebelum berita firman Tuhan disampaikan Bapa, dengan kuasa otoritas Allah Bapa, hamba ikat, patahkan, putuskan dan tolak roh-roh yang tidak berkenan, yang tidak layak, yang tidak pantas, yang ingin menggagalkan rancangan rencana Tuhan dan setiap kehidupan keluarga Victorious Family Ministry Bogor Bapa, khususnya melalui ibadah online Zoom ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di mana Engkau menyertai, di mana Engkau memberkati, di mana Engkau mengurapi, akan tanda heran mujizat Tuhan digenapkan dan termatrai dalam perjalanan kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Itulah iman percaya kami dalam nama Yesus, dan segala kuasa yang bukan daripadamu, dalam nama Yesus kami ikat, patahkan, putuskan dan tolak dalam nama Yesus. Dan saat ini Bapa, kami kembali rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru. Jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan, percayakan keluar melalui bibir mulut tidak hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Kau percayakan, oh Tuhan. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh berakar, berbuah-buah lebat melalui kehidupan setiap kekasih Tuhan, bahkan permisa dimanapun mereka berada. Jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, Tuhan Engkau akan pakai kami dengan heran luar biasa ajaib melalui keluarga kami. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan melalui kehidupan keluarga kami. Pada akhirnya banyak jiwa Tuhan dimenangkan untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik adanya. Dan layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Sehingga kami Tuhan kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing. Bahkan mereka yang mengikuti melalui ibadah online Zoom saat ini, dimanapun mereka berada, para jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, bahkan permisa dimanapun Anda berada. Oh Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menyertai dan memberkati dan memakai kami menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami siap diberkati, berbicara melalui hamba-Mu. Katakan bersama, amin. Puji Tuhan, kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. Izinkan saat ini saya mengucapkan bagi kekasih Tuhan, Shalom. Dan saya percaya Anda meresponi dengan apa? Luar biasa. Anak-anak Tuhan yang luar biasa, siapapun Anda dan saya, dimanapun Anda dan saya berada, yakini, imani dalam kondisi apapun juga. Tuhan seorang saya, Ibrani 13 ayat 8, Dia tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dia inginkan anak dan saya menjadi anak kekasih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yakini, imani, percaya. Sehingga kalau kita telah menyatakan luar biasa, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, boleh mewarnai hidup seorang saya. Tapi yakini, imani, percaya, firman Tuhan tetap ya dan amin. Roma 8 ayat 37, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Sebab itu janji firman Tuhan bagi kekasih anak-anak Tuhan. Dan saya juga mengucapkan Victorious Family. Dan Anda meresponi dengan apa?
Tuhan Yesus memberkati. Biarlah apa yang Anda ucapkan, perkatakan, terjadi sesuai iman Anda dan saya. Matius 9:29b, firman Tuhan kata, terima terjadi sesuai iman. Iman apa? Yang diberkati Tuhan, yang luar biasa. Anda dan saya. Anak-anak Tuhan, dalam keadaan kondisi apapun, Tuhan tidak pernah kekurangan akal. Membuat anak saya keluar lebih daripada pemenang. Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk memberkati saudara saya. Sebab dia mengenapkan firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 10b, dia telah datang dalam hidup anak saya untuk memberikan kehidupan. Keluarga Anda, masa depan Anda, anak cucu Anda, usaha Anda, bisnis Anda, ada kehidupan ini. Manapun anak-anak Tuhan berada. Dan bukan sekedar hidup yang biasa-biasa. Tapi firman Tuhan kata Yohanes 10 ayat 10c, hidup yang berkelimpahan, yakini, imani, percaya. Itu janji firman Tuhan. Tadi saya katakan Victorious Family, Anda katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti memberkati hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu. Jadi apapun yang terjadi, yakini Tuhan seorang saya, Tuhan yang tidak pernah gagal. Saat ini berbicara, yaitu Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Anak panah di tangan pahlawan. Siapakah pahlawan? Yaitu Bapak, Ibu, kekasih anak-anak Tuhan. Sebagai orang tua, Anda dan saya Tuhan inginkan untuk melalui hidup Anda dan saya akan memberkati, melalui hidup Anda dan saya, Anda akan melihat anak cucu cicit dipakai dan diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Tadi Mazmur 107 ayat 4 berkata, anak panah seperti pahlawan di tangan pahlawan. Pahlawan siapa? Bapak Ibu sekalian. Anda dan saya diberi kuasa, diberi otoritas, dan dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik, membawa anak-anak saya, bukan anak-anak yang biasa-biasa, bukan anak-anak sembarangan, tapi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Melalui siapa? Melalui Bapak dan Ibu. Kita harus menjadi teladan melalui hidup anak saya. Mereka akan melihat, sehingga melalui hidup anak saya, Anda dan saya menjadi apa? Panutan bagi anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Dan mereka selalu ingin apa? Rindu, minimal seperti Bapak Ibu mereka. Tapi tentu Anda dan saya inginkan dambakan segala sesuatu lebih daripada apa yang Tuhan telah titipkan dan percayakan dalam kehidupan saya. Melalui siapa? Anak-anak Anda dan saya. Nah, mereka akan, Tuhan akan pakai dengan heran luar biasa aja melalui siapa? Hidup seorang saya. Anak panah yang ada di busur itu, dia akan dipanahkan pada tujuan, sasaran yang tepat, dan yang akan memakai itu Anda dan saya. Bagaimana Anda dan saya menggunakan busur dan melepaskan anak panah itu, dia pasti akan sampai kepada tujuan. Karena Anda tahu, busur Anda telah perlengkapi, bahkan Anda juga telah persiapkan segala sesuatu yang terbaik. Untuk apa? Supaya sasaran dan target Anda dan saya pasti akan tercapai. Dan bagi kita, tidak ada perkara mustahil. Anda dan saya bersama Kristus. Alkitab berkata, Mazmur 114, bersama Allah kita cakap mampu melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Dan perkara gagah perkasa saat ini berbicara apa? Kehidupan rumah tangga saudara saya. Melalui Bapak Ibu sekalian, anak-anak saudara saya bukan anak-anak yang biasa-biasa, tapi anak-anak yang luar biasa. Ada di tangan para pahlawan itu. Anda dan saya mempersiapkan dari usia muda dini. Anda telah mengajarkan hal-hal yang baik, memberi teladan yang baik, yang sangat amat sederhana. Biasakan untuk apa? Merenungkan dan membaca firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi tolak ukur di dalam segala sesuatu. Jadikan firman Tuhan ini menjadi dasar kehidupan, membangun kehidupan rumah tangga, membangun kehidupan anak-anak Anda untuk masa depan saudara saya. Sebab kalau mereka terbiasa dengan firman Tuhan, dengan tegas firman Tuhan mengajarkan, menyampaikan, dan itu ya dan amin. Yosua 1 ayat 8, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau kita terus memperkatakan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, seperti teman-teman Victorious Family Bogor, yang gemar membaca firman, dan terus itu konsisten Anda lakukan, dan Anda praktekkan, maka firman Tuhan katakan, Yosua 1 ayat 8b, anak saya yang gemar membaca firman, yang memperkatakan, merenungkan, menghayati firman Tuhan siang dan malam, maka tidak bisa tidak, Alkitab berkata, perjalananmu akan menjadi apa? Berhati-hati. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada hal-hal yang akan merugikan, mencelakakan saudara saya, tapi firman Tuhan, ia akan meluputkan, menolong saudara saya.
Karena kita memperkatakan dan menenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8c, Alkitab berkata, perjalananmu akan menjadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Karena firman Tuhan itu yang Anda selalu renungkan, hayati, dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Hidup Anda dan saya adalah bagian daripada firman, dan firman adalah bagian dalam kehidupan saya. Maka tanpa kita sadari, Yohanes 14 ayat 7, Alkitab berkata, apabila firmanku ada dalam engkau, dan engkau ada dalam firmanku, kita menyatu dengan firman yang hidup itu, yaitu Tuhan yang Anda saya jadikan, dialah Yesus Kristus, jadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya, yaitu firman Tuhan yang hidup itu. Sebab firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14, firman yang telah menjadi daging, diam di antara seorang saya, dialah Yesus Kristus itu, Tuhan dan Juru Selamat seorang saya. Dia yang membawa dan meluputkan anak saya dalam perjalanan kehidupan saya, sehingga perjalananmu akan jadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Itu janji, itu kata firman Tuhan, dan apa yang dia sabdakan, apa yang dia firmankan, ya dan amin. Yakini, imani, percaya. Tuhan seorang saya, Tuhan yang tidak pernah gagal. Kata firman Tuhan ayat 42 ayat 2b. Sebab rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan dia sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Ayat 42 ayat 2a. Firman Tuhan, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan itu semua melalui kedua tangan seorang saya. Melalui mulut seorang saya. Melalui pikiran seorang saya. Melalui segala telinga seorang saya. Segala kehidupan seorang saya. Karena kita menjadi apa? Kitab suratan yang terbuka bagi anak-anak kita. Mereka melihat ada pelajaran yang luar biasa. Mereka melihat ada pengalaman yang luar biasa. Yang mereka melihat, apalagi anak-anak sekarang begitu canggih. Ya, apa yang Anda lakukan, kerjakan, itu terekam dalam bawah sadar dia. Segala sesuatu yang baik maupun buruk, tergantung bagaimana kita menginputnya. Kalau apa yang kita tabur, kata Galatia 6 ayat 7, itu pun kita tuai. Kalau Anda selalu tabur firman Tuhan, seperti Yosua 1 ayat 8 tadi, perkatakan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, itu menjadi dasar perjalanan kehidupan saya. Jadikan firman Tuhan itu segala-galanya, maka tanpa kita sadari, kita sudah sedang mengenapkan Mazmur 119 ayat 105, biarlah firman menjadi pelita dan terang jalan kehidupan bagi anak-anak saudara saya, sehingga anak-anak saudara terus dipertajam, terus dibentuk, disesuaikan sesuai dengan konsep dan kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan anak-anak saudara saya. Melalui apa? Kedua tangan saudara saya. Melalui kehidupan rumah tangga saudara saya. Untuk membentuk anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang yakin dia tidak ada keraguan, kebimbangan untuk apapun juga. Karena dia selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang tidak pernah gagal. Tadi Ayub 42 ayat 2b. Aku tahu rancangan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan apa yang Tuhan rancangkan, rencanakan untuk anak-anak saya, melalui tentu Anda dan saya, sebagai orang-orang tua yang dipercayakan, yakini, imani, percaya. Itu kerinduan, itu dambaan daripada Tuhan. Memakai Anda dan saya, kita adalah keluarga Victorious Family. Anda dan saya, keluarga yang berkemenangan dalam Kristus Yesus. Memang ada masalah, memang ada persoalan, memang ada pergumulan. Tapi masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, itulah romantika kehidupan Anda dan saya tidak mengiringi dan ada di dalam Kristus Yesus. Melalui Anda dan saya membiasakan selalu firman yang menjadi tolak ukur dalam perjalanan kehidupan saya. Yakini, imani, percaya. Apa yang Tuhan rancangkan, rencanakan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk masa depanku, untuk seluruh jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor, untuk rekan sekerja Tuhan, untuk permisa dimanapun Anda berada. Tuhan selalu merancangkan, merencanakan, khususnya bagi anak-anak kekasih Tuhan, yang hal-hal yang luar biasa. Yakini, imani, percaya. Dalam masa pandemi saat ini, anggaplah kita sedang mengenapkan dan melakukan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kata Yesaya 40 ayat 31, kita yang sedang menanti-nantikan Tuhan lebih banyak waktu ada dalam kebersamaan dalam segala sesuatu, tapi kita yang sedang menanti-nantikan Tuhan, sedang ada dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, melalui kehidupan rumah tangga, Anda dan saya terus mempertajam anak panah saudara saya, keluarga Anda dan saya ada makin solid dalam suatu kebersamaan, dalam suatu kesaktian, kita saling berjumpa satu dengan lain lebih banyak, karena banyak kegiatan kita yang masih tetap ada dilakukan di rumah.
Tapi pada waktu tertentu kita juga keluar waktu Tuhan inginkan. Ada dalam masa, semua ada waktunya. Masa pandemi ini, yakini, imani, percaya. Kita sedang belajar, kita sedang ada semakin ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Supaya waktu kita keluar, waktu Tuhan utus, firman Tuhan digenapkan. Yohanes 15 ayat 16, dia berfirman, dia yang panggil, dia yang pilih, dia tetapkan anak saya. Dia panggil untuk mendapatkan pengampunan, dia pilih anak saya menjadi anak-anak kekasih Tuhan, dia tetapkan anak saya dalam masa pandemi, COVID-19 sekalipun, pandemi apapun juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang saya. Matius 28 ayat 20c, dan kalau dia tidak meninggalkan, dia ada bersama saya. Dia mau Anda dan saya dipersiapkan lebih luar biasa dalam segala aspek kehidupan saya. Yakini, imani, percaya. Itu yang saya yakini, itu yang saya imani, itu yang saya percaya. Dan waktu Tuhan mengutus anak saya, waktu kita keluar dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam dimanapun, dalam komunitas dimanapun Anda berada, bahkan dalam Anda bercakap-cakap, apapun juga, Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang berkualitas. Maka tidak bisa tidak, anak-anak Anda dan saya juga menjadi apa? Anak panah yang luar biasa, yang sudah dipersiapkan waktu Anda dan saya melepaskan dari busur anak panah yang Anda tembakan dan lepaskan pada sasaran tujuan tertentu, dia pasti akan sampai kepada tujuan. Karena Anda tahu persis kapasitas kemampuan dari anak itu melalui hidup seorang saya. Ya bukan anak-anak gampangan, anak-anak yang luar biasa. Karena apa? Tuhan ada bersama seorang saya. Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat seorang saya. Ia menyertai hidup, keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan seorang saya. Sehingga sekalipun dalam masa pandemi COVID, Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk memberkati, untuk menolong Anda dan saya dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan apapun juga. Itulah Tuhan yang kulayani. Kami tidak berhenti seperti gereja saat ini Victorious Family Ministry. Dalam keadaan kondisi apapun juga. Tuhan izinkan kita harus tetap eksis. Firman Tuhan itu harus diberitakan dalam keadaan kondisi apapun juga. Tapi tanpa kita sadari saat ini firman Tuhan dengan situasi kondisi apapun Tuhan pakai justru untuk mengenapkan rancangan-rencana Tuhan. Tadinya mungkin iblis berpikir dengan ada masa pandemi saat ini, di mana gereja tidak ada pada mulanya pada Maret tahun 2020, saat itu Indonesia dinyatakan saat itu untuk segala sesuatu. Dia belajar dari rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah, semua saat itu. Dan iblis saat itu tertawa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berdiam diri. Hanya sekedar mengikuti begitu saja, pasrah. Tidak. Anda dan saya Tuhan berikan hikmat. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun kita ditempatkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, yang ke dalam kondisi yang sangat berbahaya sekalipun, firman Tuhan kata Matius 10 ayat 16, Alkitab berkata, dengan sengaja Tuhan mengambil dan menempatkan anak dan saya di tengah-tengah ejaan lama, di antara serigala, tapi tidak membiarkan begitu saja. Dia tempatkan anak saya dalam keadaan yang sangat berbahaya di tempat itu. Tapi dia berikan kecerdasan yang luar biasa. Cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Kejujuran anak saya ada menyertai saudara saya. Kejujuran saudara saya, ketulusan saudara saya bila mengiringi Tuhan dan percaya dengan sungguh, maka perlindungan dan pertolongan kasih Tuhan tidak pernah terlambat. Dan dia sanggup dengan cara apapun juga. Sebab firman Tuhan tanpa kita sadari digenapkan Yesaya 41 ayat 10. Jangan kamu takut dengan kondisi apapun juga. Jangan kamu takut. Kata firman Tuhan. Percaya pada Bapa, percaya padaku. Yohanes 14 ayat 2. Dan Yesaya 41 ayat 10. Jangan kamu takut. Sebab apa juga? Alkitab berkata, Yesaya 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu yang menyertai kemanapun anak saya melangkah, kemanapun anak saya pergi. Dia menyertai anak saya. Kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda melangkah. Dan dia menyertai, dia berkata, sebab aku ini Allahmu yang memegang anak saya dengan tangan kanannya. Wow, luar biasa. Jadi perjalanan kehidupan selesai, kita tidak pernah seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan anak saya. Bahkan dia berjanji, dia memegang anak saya dengan tangan kanannya. Bahkan hal yang boleh itu secara primer dalam Tuhan, tapi secara sekunder juga Tuhan katakan, Mazmur 91 ayat 11,
Dia perintahkan malaikat untuk menjaga kemanapun langkah kaki Anda dan saya pergi. Bukan sekedar mencatat, tapi malaikat itu yang diperintahkan untuk menjaga Anda dan saya. Untuk tidak mengalami hal-hal yang tanpa seizin Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan sosial. Apakah dia sampar sakit penyakit, apakah dia kerugian, apakah dia malapetaka, apakah dia apapun juga. Tapi kalaupun Tuhan izinkan, enggak usah ragu, enggak usah khawatir. Sekalipun sempat Anda dan saya mengalami terpapar, mengalami masalah kondisi yang tidak menyangka, tapi justru melalui itu, nama Tuhan dipermuliakan. Karena Anda bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan tidak pernah kekurangan akal. Waktu keperluan dan kebutuhan seorang saya yang sangat amat vital, Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan. Kalau saja pertolongan yang pertama dan paling utama Tuhan telah lakukan, kerjakan bagi seorang saya, untuk keselamatan seorang saya, untuk pengampunan dosa seorang saya. Dan kalau kita ingat, dia lakukan, kerjakan itu dengan cara apa? Dia sendiri mati tersalib untuk seorang saya. Dan semua itu dia katakan sudah selesai. Anda dan saya saat ini Tuhan persiapkan dengan luar biasa. Anda dan saya menjadi pahlawan-pahlawan bagi anak cucu seorang saya. Anda dan saya, sehingga melalui hidup Anda dan saya, Anda akan melihat garis turunan ke-4 sampai ke-7. Sebab itu janji firman Tuhan. Bagi orang-orang mengasihi dan takut akan Tuhan, maka garis turunannya mereka Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberkati dengan heran luar biasa ajaib. Yakini, imani, percaya. Itu rancangan-rancangan Tuhan dalam setiap jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor. Bahkan pemirsa dimanapun Anda sedang mengikuti saat ini melalui ibadah online. Waktu Tuhan izinkan nanti satu waktu ibadah online ini Tuhan izinkan bersama-sama dengan kekasih Tuhan ada ibadah on-site saat itu, ibadah tatap muka. Di situ ada hal-hal yang luar biasa juga digenapkan. Tapi ibadah itu tatap muka berjalan, tapi ibadah streaming juga tetap berjalan. Jadi saat ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa sedang terjadi, tergenapkan dalam kehidupan setiap anak kekasih Tuhan, yaitu para pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa. Yakini, imani, percaya. Sehingga Anda akan melihat anak cucu Anda dan saya. Wow, luar biasa. Generasi lepas generasi. Tuhan tidak pernah kekurangan akal. Terus sanggup mampu memberkati. Selama tentu kita berjalan dalam konsep, dalam kehendak, dalam rancangan-rencana Tuhan. Dan rancangan-rencana Tuhan, saudara saya, bukan hanya di dunia ini, tapi tadi saya sudah singgung Yohanes 14 ayat 2, percaya pada Bapa, percaya juga padaku, Yohanes 14 ayat 1, Yohanes 14 ayat 2, sebab Tuhan sedang pergi saat ini. Untuk sementara menyediakan tempat bagi saudara saya. Tapi dari mana dia pergi, nanti dia akan datang. Dan ini pengenapan, dia segera akan datang, segera akan datang, segera akan datang, menjemput jemaat GB Victorious Family Ministry. Khususnya Bogor dan jemaat GB Victorious Family menjemput anak-anak Tuhan siapapun mereka adanya, yang tetap konsisten dalam mengiringi Tuhan, berjalan dalam kehendak dan panggilan Tuhan. Kita satu waktu kelak akan bersama dengan dia dalam kekekalan. Yakini, imani, percaya. Dan Bapak Ibu sekalian kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, penuhi tabung anak panah saudara saya. Anak-anak yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga saudara, terus persiapkan dengan baik. Jadikan anak saya menjadi teladan, menjadi saksi Kristus. Dan melalui kehidupan anak saya, lakukan hal-hal selalu tidak keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Dan itu sungguh akan membekas, sungguh akan terukir dalam kehidupan anak-anak saudara saya. Sehingga mereka menjadi anak panah yang sangat tajam, yang dapat meluncur dengan kecepatan yang sangat tepat kepada sasaran yang Tuhan dambakan, rindukan, digenapkan melalui kehidupan anak-anak saudara saya. Tapi andil yang terbesar bukan mereka dalam pendidikan mereka, bukan mereka di luar sana, tapi andil terbesar adalah rumah tangga saudara saya, adalah kehidupan GB Victorious Family Ministry. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, jemaat GB Victorious Family Ministry, yakini, imani, percaya. Hidup anak saya bukan hidup yang biasa-biasa, dalam keadaan kondisi apapun juga, selalu Tuhan persiapkan, selalu Tuhan rancangkan, selalu Tuhan rencanakan, dan Tuhan rindu untuk memberi yang terbaik bagi hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan kebenaran kita untuk masuk dalam satu
persekutuan yang indah, yaitu sakramen perjamuan kudus. Bagi kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Anda dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, Victorious People, Victorious Family, IB, Victorious Family Bogor, Anda mungkin di rumah tidak ada roti yang tidak beragi, Anda mungkin juga tidak ada anggur, tapi Anda hanya ada teh sirup, Anda hanya ada kue, maupun biskuit sekalipun, tapi yakini, imani, percaya. Dengan iman, itulah tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagi saudara saya. Itulah darah Yesus yang tertumpah untuk saudara saya. Yakini, imani, percaya. Kalau itu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan saya terlalu amat yakin dan percaya. Melalui tubuh dan darah Yesus, Anda dan saya masuk kembali dalam satu persekutuan yang indah. Oleh karena itu, waktu menerima tubuh dan darah Yesus, jangan sekedar menerima, tapi benar-benar dengan iman. Sebab 1 Korintus 11, Alkitab berkata, ayat 27, 28, dan 30, jangan kita menerima tubuh dan darah Yesus dengan sia-sia, tapi benar-benar persiapkan dengan baik, sebab nanti ada yang menjadi banyak lemah, sakit, dan mati. Secara rohani mungkin bukan secara jasmani, tapi yakini, imani, percaya. Waktu kita menerima kembali tubuh dan darah Yesus, Anda di-charge, Anda dipulihkan, Anda dibenarkan, kembali diingatkan. Kita selalu ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Melalui tubuh dan darah Yesus, kita menjadi anak-anak kasih Tuhan. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, jemaat yang diberkat Tuhan, di tangan kita masing-masing saat ini yang ada, saya menerima Mazmur 142 ayat 4a, Alkitab berkata, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalan. Anak-anak Tuhan, jangan pernah semangat Anda dan saya lemah. Ya, harus maka itu Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan merindukan Anda dan saya. Tuhan mau pakai Anda dan saya dengan khairan luar biasa ajaib. Mari, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kita berdua dengan iman percaya. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Kami kembali dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Bahkan kami sebagai orang-orang tua, kami imani percaya, anak panah di tangan pahlawan orang-orang tua yang mendidik dan mengajar, beri teladan yang luar biasa, hamba materaikan dalam nama Yesus, tergenapkan dalam kehidupan GB Victorious Family Ministry Bogor. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Mari kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkat pujian, sambutlah Yesus. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku.
Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus. Makan dengan iman, percaya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila Anda dan saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Yakini, imani, percaya. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu, yang Anda gumuli saat ini terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani, percaya. Doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakini, imani, percaya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani, percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan baku. Dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, seorang saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman. Terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan apabila Anda dan saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anak, masa depan studi, anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya, bagi Bapa di surga, tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di dada, imani, percaya, itulah tangan Bapa di surga yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu, diberkati, diberkati, diberkati dengan heran, luar biasa jar. Yakini, imani, percaya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala. Kami tahu cawanlah darah Yesus yang menciptakan, menguduskan, melayakan, mengampuni kami. Dan melalui tubuh dan darah Yesus, oh Tuhan, kami jadi umat tebusan dalam Kristus, jadi anak-anak kekasih Tuhan. Karena Engkau telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, untuk dosa saudara saya. Dan saat ini kami juga dengan iman, mati bersama Kristus. Dengan iman untuk dosa kelemahan, sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup kami, tapi kuasa salib nyata dalam hidup kami. Dan Yesus yang telah mati, telah bangkit, dan kami masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Yesus. Bangkit dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, maka hal yang tidak berkenan. Yesus telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga. Untuk menjadi pembela kami, menjadi perantara kami, menjadi pendoa syafaat kami, dan sedang menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Surga sedang menanti kami, dan Yesus segera akan datang. Sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi jemaat GBI Victorious Family Ministry, khususnya jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor, yakini, imani, percaya, anak-anak kekasih Tuhan. Dia datang sebagai mempelai pengantin pria, dan anak saya digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita. Siap menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan, dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan Bapa di surga mempersunting saya dalam Kristus Yesus, makan seperjamuan muka ketemu muka dengannya, supaya di mana Yesus berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Bukankah cawanlah darah Yesus? Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 Jesus. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni dan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Dengan apa dapat kami balas kebaikan, kasih anugerah berkat-Mu? Kami tidak akan pernah sanggup mampu membalas dengan cara apapun juga. Bahkan dalam seluruh kehidupan kami, materi apapun juga tidak akan pernah sanggup mampu. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan. Dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga, dalam karya kuasa Roh Kudus-Mu, yang Kau dambakan rindukan, yang mau berhidup kami yang kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Bila itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati.
sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan muka dengan Kau. Roma 12 ayat 1 digenapkan dalam kehidupan kekasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan dilayani dengan perjamuan kudus. Mohon maaf tadi sempat terputus karena ada jaringan internet juga yang terputus. Puji Tuhan sudah kembali dan kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Juga kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan, membawa persepuluhan kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan baik itu persepuluhan, diakonia ucapan syukur kolekte dengan transfer online. Dan kami yang di tempat ini akan memberikan secara langsung persembahan kami maupun persepuluhan kami. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita bangkit bersama. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk persembahannya akan kita bawa di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih untuk kasih kemurahan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan firman yang sudah Engkau taburkan melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pastor Abraham Konrad Supit, agar kami diingatkan untuk menjaga anak-anak kami, sebab Tuhan mereka adalah generasi-generasi anak panah dan mereka adalah anak-anak yang Kau titipkan bagi kami orang tua ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah diberkati dengan perjamuan kudus. Ini juga mengingatkan kami betapa Tuhan sudah mati bagi kami, berkorban buat kami. Terima kasih ya Bapak, kini saatnya kami belajar mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui setiap persembahan yang akan kami bawa di hadapan Tuhan. Dan bersama-sama kami mengangkat setiap amplop persembahan kami Tuhan. Baik itu kolekte, diakonia, ucapan syukur, buah sulung, persepuluhan. Kami mau bawa dengan sukacita. Sebab kami tahu kalau kami bisa memberi, Tuhan sudah terlebih dahulu memberi bagi kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kami siap memberi persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari katakan kebaikan-Mu Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Katakan bersama. Di saat kulihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, berdamai di hatiku. Di saat sukacitaku, di saat sukacitaku, Kau ada. Amin. Besertaku, berdamai. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Kasih-Mu, yes Lord. Sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu. Katakan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Haleluya. Sejumlah saudara untuk bangkit berdiri. Amin Tuhan. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu. Yes Lord. Amin. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Amin Tuhan. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Saya kembalikan doa berkat kepada hamba-Nya. Terima kasih kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Setiap persembahan kekasih Tuhan, apakah itu ucapan syukur, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan penginjalan, diakonia, kolekte,
yakini, imani, percaya, Bapa akan memperhatikan dengan heran luar biasa ajaib. Setiap persembahan kekasih anak Tuhan berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Firman Tuhan katakan 2 Korintus 9 ayat 8, Allah sanggup mampu mengaruniakan segala sesuatu bagi seorang saya, bahkan tidak berkekurangan dengan apapun juga. Ini Anda imani, percaya, dan firman Tuhan kan terima terjadi sesuai imanmu. Kami beriman Bapak, setiap persembahan kekasih Tuhan, Engkau yang memperhatikan, Engkau yang mencatat, sebab Engkau berfirman, Markus 9 ayat 41, secangkir air putih Engkau berikan bagi hambaku, maka Tuhan akan memperhitungkan dengan heran luar biasa saja. Bahkan Matius 10 ayat 42, apapun yang Anda saya lakukan, kerjakan, perbuat, berikan bagi Tuhan. Tuhan juga akan balaskan dengan cara yang heran luar biasa ajaib. Apa yang Anda berikan bagi pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan dalam pelayanan gereja GBI Victorious Family Ministry. Hamba imani, percaya, tidak pernah sia-sia. Engkau berkati hidup mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka, pelayanan mereka. Dan pada akhirnya Bapak, hamba menyerahkan rekan sekerja Tuhan dalam kepemimpinan ya Megas, Ibu Lydia bersama Pak Hadi yang Tuhan percayakan Tuhan untuk terus membawa rekan-rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan dalam kebersamaan. Engkau ikat mereka dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan-Mu Tuhan, dan mereka ada dalam suatu kebersamaan, ada dalam suatu kesatuan, sehingga berkat Tuhan turun dengan heran luar biasa ajaib. Oh Tuhan, memberkati GBI Victorious Family Ministry Bogor Bapak dengan heran luar biasa ajaib. Itulah kerinduan dambaan hamba-Mu, dan setiap rekan sekerja Tuhan, Engkau tahu persis keberadaan kerinduan mereka, Engkau juga genapkan pada waktu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, Ia menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih Tuhan. Dari saat ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kurnia. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, katakan segala pujian syukur. Amin Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.